Hai, selamat pagi, Shalom. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua. Saya percaya bahwa pagi hari ini hidup kita akan dipenuhi oleh hadirat Tuhan di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kasih-Nya itu selalu baru buat hidup Anda dan saya. Amin. Nah, untuk itu biar pagi hari ini mari kita datang dengan rasa lapar dan haus kepada Tuhan. Bukankah Tuhan itu layak untuk disembah dalam hidup kita? Amin. Untuk itu bawa hati kita, bawa persembahan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita akan nyanyikan satu pujian ini. Haleluya, haleluya. Mari katakan sama-sama dengan hati kita, dengan kerinduan kita kepada Tuhan. Katakan bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan yang terutama di dalam hidup ini. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan ini dengan hatimu. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya. Saya mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
katakan saya mau cinta Yesus. Sekali lagi dan kita akan sembah Tuhan. Saya mau, amin, cinta Yesus. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan nama Yesus. Bukankah Dia yang layak tuh disembah? Kami meninggikan-Mu Tuhan pagi ini dengan hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, bawa persembahan hidup kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kiralah matakan darah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Betapa dicintai tempat kediaman-Mu. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiralah matakan darah-Mu, kiralah matakan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat setia-Mu, buat anugerah-Mu di hidup kami. Kau yang tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Kiralah matakan darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Engkau bersama kami, menguatkan hati kami. Karena itu pagi ini ya Tuhan, kami datang dengan cinta kami, kerinduan dalam hati kami hanya untuk-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Kami tahu kami tidak pernah sendiri. Kami bersama dengan-Mu. Engkau yang menguatkan hati kami, Engkau yang menguatkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar ini yang ada dalam kehidupan kami, tidak boleh kami merasa sendiri. Sebab Tuhan bersama dengan hidup kami. Itu yang terus akan menguatkan, itu yang terus akan membuat kami berjalan dalam keyakinan bersama dengan-Mu. Karena itu kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari jemaat angkat tangan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
Mari katakan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan, hatiku hancur di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Katakan sama-sama dengan hatimu, Yesus, ku sembahkan. Ora patakarana matakarana bara-bara. Hanya untuk menyembahmu. Katakan sekali lagi, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Katakan, keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku untuk menyembahmu. Tuhan, tidak ada yang lain lagi di hidup kami. Hanya Engkau yang kami ingini ya Tuhan. Semua boleh diambil dari hidup kami asal Tuhan jangan tinggalkan kami. Engkau jauh lebih dari cukup di hidup kami ya Tuhan. Engkau segalanya di hidup kami. Ajari kami untuk terus tinggal di hadirat-Mu. Tidak ada kemegahan yang bisa kami banggakan kecuali satu ini yang kami banggakan ketika kami sadar bahwa hidup kami adalah milik Kristus untuk selama-lamanya. Itu ajari kami ya Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan-Mu. Ajari kami untuk terus berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Engkau menjamah kami. Engkau menjamah hidup kami. Memberikan kekuatan yang baru bagi yang lemah. Terima kasih ya Tuhan, biar cinta kami kepada-Mu terus boleh ada di hati kami sampai menyongsong kedatangan-Mu kembali untuk hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, biar firman menjadi kekuatan yang baru buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Wow. Bentar, saya boleh minta sama tim, ada tisu nggak? Apa-apa ya, ini kan saat teduh, saudara, saya tidak boleh berpura-pura. Ya, saya dengan hati saya, dengan hidup saya mau menyembah Tuhan dengan segenap hati.
Tidak satu hal yang tidak pernah bisa ditahan ketika di dalam hadirat Tuhan. Kadang kita mengalami jamahan Tuhan. Amin. Amin. Ini bukan sekedar sesuatu yang untuk program saja. No. Saya sedang bersekutu dengan Tuhan. Saya sedang bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Cuma bedanya ini di live-kan saja. Supaya setiap kita juga ikut bersama-sama. Gak apa-apa. Terima kasih. Ya, supaya setiap kita juga bisa mengalami hadirat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan juga ada di rumah Anda. Tuhan ingin melawat Anda juga. Tuhan ingin memberikan kekuatan yang baru buat hidup Anda. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Yang saudara diambil, kita lanjutkan lagi ya pembacanya di Matius pasal yang keempat. Tapi sebelumnya kalau saudara hari-hari ini ada dalam pergumulan doa, cepat masukkan permohonan doa Anda ya di live chat yang telah terbuka, yang telah dibuka. Dan di akhir acara Kurenungkan Firman-Mu ini, saya mau berdoa buat Anda. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Amin, amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-22. Nah, saya akan bacakan buat saudara. Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai dengan 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah saudara, ini adalah sebuah peristiwa di mana Yesus memanggil atau memanggil murid-muridnya. Dan saya percaya bahwa kehidupan Yesus tidak pernah dilepaskan dari yang namanya memuridkan orang lain. Ya, di mana nilai kerajaan Allah, prinsip kerajaan Allah itu disampaikan dengan bukan hanya untuk diri pribadi, tapi untuk orang lain juga. Nah, saya percaya juga pagi hari ini saya secara live seperti ini sedang membagikan firman Allah. Ini adalah proses pemuritan. Bagaimana kita juga mulai belajar tentang prinsip daripada kebenaran firman Allah, sehingga diharapkan dari sini terjadi sebuah perubahan. Amin. Nah, tapi yang saya mau soroti pagi hari ini, bagaimana Tuhan tuh memanggil murid-muridnya. Sengaja di Alkitab disebut dengan jelas nama murid. Kenapa saudara? Karena begini, gaya penulisan Alkitab itu selalu dipengaruhi oleh tradisi. Dan tradisi Yahudi salah satunya adalah mereka itu menghargai nama. Nama itu penting. Makanya dalam Yesaya dikatakan Tuhan itu memanggil kita dengan apa? Nama kita. Nama bagi orang Yahudi itu penting karena nama itu biasanya dihubungkan dengan kekuasaan daripada Tuhan. Dan mereka sangat bangga dengan nama mereka. Karena itu dengan jelas Alkitab menulis nama-nama dari murid Yesus. Supaya dengan ini kita bisa mengerti bahwa bagaimana Tuhan itu menghargai orang. Tuhan itu menghargai kita, Tuhan itu mengasihi kita. Karena itu dia panggil nama kita. Amin. Nah karena itu saudara, perenungan pagi hari ini saya beri judul Tuhan panggil nama saya. Tuhan panggil nama saya. Ketika Tuhan panggil nama saya, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu sedang menghargai kita. Tuhan itu tidak menciptakan kita dengan sembarangan, tapi Tuhan itu punya tujuan. Nama Anda dan saya disebut oleh Tuhan. Namamu dan namaku disebut oleh Tuhan karena Tuhan ingin mengubah kehidupan kita. Amin. Nah, untuk itu saudara, mari kita akan belajar. Ya, apa sih arti ketika nama kita disebut oleh Tuhan? Ketika nama kita dipanggil oleh Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, untuk itu ada 3 hal yang akan kita renungkan, saudara. Waktu nama kita dipanggil, sebenarnya pertama yang Tuhan mau lakukan adalah ini. Saya tulis pertama adalah supaya kita meninggalkan zona nyaman dari kedagingan kita.
Tuhan panggil nama kita, sekalipun hari ini kita ini adalah orang yang dikuasai oleh yang namanya kedagingan, dalam kegelapan dan sebagainya. Tapi Tuhan tuh tetap panggil nama kita. Karena Tuhan itu ingin menyelamatkan kita. Tuhan menghargai kita. Dia sebut nama Anda dan saya dengan sebuah kasih yang luar biasa. Nah, untuk itu mari kita coba lihat, ketika Tuhan panggil nama kita, maka sebenarnya Tuhan ingin memindahkan kita dari gelap kepada terang yang ajaib. Tuhan akan memanggil kita, akan memindahkan kita dari zona nyaman daripada kedagingan. Tanpa sadar kita ini seringkali ada di zona nyaman kedagingan. Bagaimana kita terikat oleh dosa, terikat dengan namanya kepahitan, terikat dengan namanya kebencian, terikat dengan namanya kegelapan dalam hidup kita yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi pagi hari ini Tuhan ingin memanggil nama Anda supaya Anda keluar dari area itu. Amin. Nah, saya akan berikan satu contoh di Alkitab seorang tokoh. Ya, mungkin ini tokoh yang jarang disebut. Saya juga nggak yakin Anda tahu apa enggak, tapi hari ini biar ini menjadi sebuah contoh dalam hidup kita. Seorang tokoh di Alkitab dalam perjanjian yang lama namanya Mephiboset. Ya, mungkin ada beberapa orang sudah tahu. Siapa Mephiboset? Ya, Mephiboset itu adalah anak daripada Yonatan. Anak daripada Yonatan. Satu hari Daud ini digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan sebuah warisan atau berkat atau perhatian kepada keturunan daripada Saul. Ingat ya, Saul itu punya anak yang namanya Jonathan. Jonathan ini sahabat daripada Daud. Daud ingin menunjukkan kasihnya kepada keturunan daripada Yonatan atau keturunan Saul. Nah, akhirnya ditemukan seorang yang namanya Mephiboset. Coba kita buka Alkitab kita ya. Di dalam 2 Samuel pasal ke-9 dulu. 2 Samuel pasal yang ke-9. Coba ayat yang pertama sampai dengan ke-6 saya baca dulu ya. Judulnya Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Nah saudara, saya kasih background dulu. Mephiboset itu adalah seorang yang dikatakan cacat kakinya. Anak ini adalah anak yang tidak normal. Bukan karena cacat sejak lahir, bukan. Tapi anak ini adalah anak sebenarnya korban pertempuran sebenarnya. Ya, jadi Anda bisa bayangkan ketika anak ini yang seharusnya, ini Mephiboset ini adalah cucu daripada Saul. Seharusnya Mephiboset adalah pewaris daripada kerajaan Israel pada waktu itu seharusnya. Karena apa? Karena ini adalah cucu langsung daripada Saul. Tetapi karena sebuah pertempuran antara Daud dan Saul, maka kekuasaan itu telah diberikan kepada Daud. Jelas yang pertama, Mephiboset kehilangan warisan. Saudara bisa bayangkan gak keadaan Mephiboset? Dia pasti marah dengan Daud. Dia pasti tidak suka dengan semua yang ada. Ya, dia menjadi orang yang mungkin menyimpan kemarahan, kepahitan kepada Daud. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena ya Daud seorang raja. Dia mungkin kalah. Tapi dia menyimpan terus dendam di hatinya. Itu yang pertama. Dia kehilangan warisannya. Lalu yang kedua apa? Mephiboset adalah seorang yang cacat. Minta maaf ya, bukan untuk yang lain. Tapi kecacatan itu selalu membuat orang itu jadi minder. Ya, apalagi dikatakan timpang kakinya membuat orang tidak bisa keluar hidupnya sendiri. Dia selalu tertekan dengan situasi keadaan tubuhnya.
Dan apalagi setelah mungkin dia tahu bahwa kecacatannya itu bukan karena sejak dia lahir, bukan, tapi karena pertempuran. Coba buka ya. Di 2 Samuel pasal yang keempat, ayat yang keempat dulu. Baca ya. 2 Samuel pasal 4, ayat 4 dikatakan begini. Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi apa? Timpang. Ia bernama Mephiboset. Oh, jadi Mephiboset lebih kepahitan lagi ketika dia tahu bahwa ternyata timpangnya ini bukan karena sejak lahir, timpangnya ini karena pertempuran. Inang pengasuhnya ini terburu-buru lalu mungkin tersandung jatuh sehingga Mephiboset terjatuh dan kakinya timpang seumur hidup. Oh, dia bisa, ini Anda bisa bayangin, ini orang adalah orang yang kepahitan, orang yang menolak dirinya, sudah kepahitan sama orang lain karena haknya diambil, lalu dia menjadi orang yang tidak bisa menerima keadaannya karena cacat, bukan sejak lahir tapi karena sebuah peristiwa. Dia mungkin tidak bisa mengampuni peristiwa itu. Dan yang lebih dahsyat lagi, kata Alkitab, dia tinggal di Lodebar. Betul? Ayat yang keempat. Tanya raja kepadanya, diam, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Saya coba cari artinya Lodebar itu apa. Saya terkejut, ternyata Lodebar itu artinya tidak pernah merasa puas. Jadi komplitlah keadaan Mephiboset. Penderitaan sebagai manusia itu begitu komplit. Dia mengalami banyak hal. Dia mungkin lebih baik mati, lebih baik mengakhiri hidup daripada aku hidup seperti ini, penuh dengan kepahitan. Mephiboset terus tinggal dalam situasi ini. Dia tidak bisa melihat harapan lagi. Itu yang saya sebut dengan sebuah keadaan di mana kita membiarkan apa yang gelap itu menguasai. Tapi satu hari Daud digerakkan oleh Tuhan untuk memanggil Mephiboset. Sama dengan kita pagi hari ini. Tuhan itu memanggil hidup Anda dengan namamu dan namaku. Untuk kita dipindah daripada rasa lapar, dari rasa tidak pernah merasa puas tadi. Penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian, harapan masa depan yang hilang. Kita mungkin mengalami seperti, tapi pagi hari dengar saya baik-baik. Tuhan memanggil namamu. Untuk apa? Untuk memulihkan keadaanmu. Karena Daud ingin memindahkan Mephiboset dari Lodebar, kota yang disebut tidak pernah merasa puas. Dipindah ke kota Daud di Yerusalem. Di kota Daud, kota penuh dengan pujian. Kota yang penuh dengan ucapan syukur. Kota yang penuh dengan hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di situ. Daud ingin memindahkan Mephiboset kepada kehidupan yang jauh lebih baik lagi di dalam Tuhan. Karena itu pagi hari ini saudara, arti panggilan Tuhan memanggil dengan nama kita. Tuhan ingin memindahkan hidupmu. Tuhan ingin mengangkat Anda dari tempat zona nyaman kedaginganmu. Di mana dipenuh dengan kepahitan, kebencian. Dipindah kepada kota yang penuh dengan kemenangan, yaitu hadirat Tuhan. Amin. Karena itu sejak awal tadi ketika saya nyanyikan satu pujian, hati saya pecah sekali. Saya berkata, Tuhan thank you. Aku adalah orang yang dulu ada di Lodebar. Saya adalah orang yang tidak punya pengharapan. Penuh dengan kemarahan dan kebencian. Tapi hari ini aku menemukan sukacitaku. Karena Tuhan mengangkat hidupku. Tuhan memindahkan hidupku. Dari kota yang disebut kota yang tidak pernah merasa puas. Kepada kota yang penuh dengan ucapan syukur. Halo, amin. Jadi arti yang pertama, Tuhan manggil namamu, ada Tuhan ingin memindahkan hidupmu dari zona nyaman kedaginganmu. Karena itu biar ketika Anda dipanggil, saudara jangan keraskan hatimu. Mari kita datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan mengubah hidup kita. Amin. Halo, amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Arti daripada Tuhan panggil nama saya. Yang kedua adalah saya tulis begini. Supaya kita ini mengikuti Tuhan. Mengikut Tuhan berarti ada sebuah pemulihan demi pemulihan yang Tuhan lakukan. Tadi dikatakan kita meninggalkan zona nyaman kedagingan kita. Lalu yang kedua, kita mulai belajar mengikuti Tuhan.
Mengikuti Tuhan berarti gini, kita mati buat kehendak bebas kita, lalu digantikan dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu artinya begitu. Anda mulai belajar mati kepada kehendakmu, diganti dengan kehendak Tuhan. Yang ada cuman perasaan ini, Anda mau terus menyenangkan Tuhan. Semua keputusan hidupmu adalah menyenangkan Tuhan. Makanya kita lanjutkan kisah daripada Mephiboset itu. Coba ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Dan Mephiboset, ini 2 Samuel pasal 9 nanti ya, ayat yang ke-6. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Waduh, waktu itu ketika Mephiboset datangnya dengan ketakutan. Ya, waduh, ada apa ini? Aku ini keturunan Saul, pasti ini Daud ingin menuntaskan perasaannya. Mephiboset adalah itu. Oh, pasti Daud ingin menuntaskan. Dia ingin satu pun ketinggalan. Ya, dia pasti ingin bunuh semua keturunan Saul. Waduh, mungkin dengan ketakutan itu makanya dia datang menyembah. Yang pertama menyembah dalam ketakutan. Dia dalam posisi yang berasumsi negatif. Makanya kalau orang tinggal di dalam rasa nyaman dosanya, kegelapan, maka orang ini paling gampang untuk curiga dengan Tuhan. Orang ini selalu berasumsi bahwa Tuhan tidak mengasihi saya. Oh, Tuhan meninggalkan saya. Tuhan itu tidak sayang sama saya. Tuhan itu cuma sayang kepada beberapa orang, saya enggak. Itu namanya orphan spirit. Orphan spirit itu apa? Roh yatim piatu. Roh yatim piatu adalah paling gampang untuk curiga dengan Tuhan. Ya, asumsi yang buruk terhadap Tuhan. Padahal Tuhan nggak begitu. Sama dengan Mephiboset ketika dia datang kepada Daud. Waduh, ini pasti aku mati nih. Udah, Daud pasti mau menghabis. Padahal enggak. Makanya itu cara yang dilakukan oleh Daud adalah ini. Dia sebut nama Mephiboset. Daud itu raja loh saudara. Daud itu bisa panggil karena dia belum pernah tahu, baru kali itu dia ketemu dengan Mephiboset. Karena dia baru dengar, oh ternyata ada keturunan Saul. Sebenarnya kalau dia raja, dia mau panggil Mephiboset mungkin gengsinya. Ya, sekalipun dia tahu nama tapi dia nggak mau sebut nama, hei kamu, hei apa, siapa begitu, hei apa begitu. Daud sah-sah saja karena dia raja. Tapi Daud tidak melakukan itu. Justru yang dia lakukan apa? Dia sebut nama Mephiboset. Tadi saya bilang, orang Yahudi punya kebudayaan, nama itu berharga. Ketika orang disebut nama, itu adalah bentuk daripada penghargaan. Tuhan itu panggil dengan nama kita. Makanya itu, ketika itu Daud panggil Mephiboset. Tahu nggak saudara? Perasaan Mephiboset bagaimana? Ketika Daud menyebut nama Mephiboset, itu adalah bentuk penghargaan. Oh, saya percaya hari itu Mephiboset tidak akan mengira kalau namanya akan disebut. Dia tidak akan pernah menyangka tiba-tiba ada sebuah penghargaan yang luar biasa daripada Daud buat hidupnya. Dan saya percaya hari itu ketika namanya disebut, tiba-tiba penghargaan dari Tuhan itu meruntuhkan semua kepahitan, meruntuhkan semua kebencian, semua hal yang ada dalam kehidupannya. Di mana sesuatu yang negatif terhadap Daud hari itu tiba-tiba hilang. Oh, ternyata Daud gak benci aku ya. Oh, ternyata Daud gak ingin membunuh aku ya. Ternyata justru Daud menghargai aku. Saudara, Tuhan dengan hidup kita itu seperti itu. Tuhan itu sangat menghargai. Makanya dia panggil namamu dan namaku. Karena Tuhan ingin memulihkan keadaan kita. Makanya coba kita baca selanjutnya ya. Ayat 7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut. Makanya tadi saya bilang Mephiboset itu menyembah itu dalam ketakutan yang karena asumsi yang salah. Ya, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu, dan aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, dikembalikan semua yang menjadi hak daripada Mephiboset. Ya, segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Nah, sujud yang kedua inilah sujud yang benar. Coba ayat yang ke-8. Lalu sujudlah Mephiboset. Tadi yang pertama itu menyembah dengan ketakutan, tapi yang kedua ini ketika namanya disebut, maka sembuhlah keadaannya, dipulihkan keadaannya. Dikatakan ayat 8, lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, ini yang dikatakan,
apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Wow, ini perkataan dalam. Ini bukan perasaan minder, bukan. Tapi perasaan gini, aku ini siapa? Kok Daud ini bisa menghiraukan aku? Disinilah terjadi sebuah perubahan di hati Mephiboset. Aku ini layak mati. Aku ini sudah gak berguna. Aku ini cacat. Aku ini sudah gak berfungsi apapun. Aku ini layak mati. Tapi siapa aku ini sehingga Daud, Anda ini bisa memperhatikan hidupku, menghiraukan anjing mati ini. Dia sebut anjing mati. Anjing aja sudah rendah. Apalagi anjing mati sudah sangat rendah sekali. Dia bahkan merendahkan dirinya. Dari sini ini sebuah perasaan. Bukan minder, tapi perasaan tidak layak yang berkata Tuhan, aku ini siapa? Ada ucapan syukur di dalamnya. Aku ini sebenarnya siapa? Sehingga Tuhan tuh mau memperhatikan aku. Aku ini harusnya layak binasa. Aku ini layak mati karena dosa yang aku telah buat. Tapi kenapa Tuhan tuh mau turun? Tuhan itu kalau mau menyelamatkan kita bukan begini loh. Kalau kita ini orang yang dari sampah karena penuh dengan kejahatan pula dan dosa dan penuh dengan kotoran. Kotor sungguh kotor, kita ini tinggal di sampah. Tuhan tuh cara mengambil kita dari sampah itu bukan Tuhan di luar lalu ambil kita dari sampah itu. No. Tuhan itu masuk ke sampah itu. Ke bak sampah itu lalu angkat hidup kita keluar. Dan Tuhan tetap tinggal di sampah itu untuk menggantikan posisi kita. Itu kasihnya Tuhan buat hidup kita. Saudara dan saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Karena itu jangan seorang pun merasa ditinggal oleh Tuhan. Karena itu ikutlah Tuhan. Ketika Tuhan memanggil namamu dengan namamu sendiri, Anda sedang sungguh-sungguh diperhatikan oleh Tuhan. Karena itu ikutlah Tuhan. Ikutlah Tuhan dan lihatlah betapa Tuhan itu mengasihi kita dengan tanpa syarat apapun. Jangan dengarkan suara setan yang seringkali membuat kita ini jauh. Yang membuat kita ini berasumsi yang salah terhadap Tuhan. Kita ini mulai mencurigai Tuhan. Bahkan kita mulai meninggalkan Tuhan. No. Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang besar. Hari ini kita ini adalah anak yang diterima. Anak yang dikasihi. Anak yang tidak dibuang. Makanya begitu Mephiboset mendengar namanya begitu dipanggil, runtuhlah semua kepahitan hidupnya. Runtuhlah semua kemarahan hidupnya. Diganti dengan sebuah kekaguman kepada Daud. Siapa aku ini sehingga Tuhan memperhatikan anjing mati seperti aku ini. Saudara, Anda adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kita semua dikasihi Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah jelas kalau Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Karena Tuhan ingin memakai hidup Anda dan saya. Tuhan ingin memakai kita sebagai alatnya. Tuhan ingin memakai kehidupan kita sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Kita dari orang-orang yang biasa. Orang yang penuh dengan kelemahan, bahkan dosa yang menguasai hidup kita, yang tidak layak, penuh dengan kenajisan. Tapi Tuhan itu ingin memakai kita. Kita lanjutkan lagi pembacaan ya. Apa yang Daud lakukan kepada Mephiboset. Ini yang luar biasa. Ya. Ayat yang ke-12. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset. Ayat 13 ini katakan, demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem. Sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Wow. Ini yang terjadi saudara. Mephiboset itu makan sehidangan dengan Daud. Wow, siapa Mephiboset sehingga dia makan sehidangan. Saudara, ini adalah kesempatan untuk Mephiboset diberikan oleh Daud untuk bersama dengan Daud. Nah, di dalam meja makan itu biasanya terjadi sebuah pembicaraan yang penting, ya. Ketika duduk makan, mungkin raja boleh ngomong tentang rencana kerajaan. Mephiboset begitu dihargai sehingga dia diberi kesempatan untuk mengetahui tentang planning kerajaan. Siapakah Mephiboset sehingga dia diajak duduk makan bersama. Sama dengan kita.
Ya, saudara, ketika Anda dipanggil namamu, Tuhan ingin memakai hidupmu. Anda makan sehidangan dengan raja. Wow, ini bukankah luar biasa? Makanya kalau dalam pelayanan, ya pelayanan lalu Tuhan mengurapi melihat pelayanan begitu luar biasa. Saya selalu mengingatkan diri saya, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena Tuhan memanggil namamu dengan namamu sendiri. Tuhan panggil engkau dengan namamu sendiri. Itu adalah sebuah penghargaan daripada Tuhan. Karena itu tidak boleh cepat sombong. Karunia yang ada dalam hidup kita itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan cuma ingin sebuah hati yang terus mengasihi. Hati yang terus hancur di hadirat Tuhan. Makanya saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini masih boleh nangis di dalam jamahan Tuhan. Thank you Tuhan. Saya mau seperti ini, seperti anak kecil terus. Sekalipun sudah puluhan tahun di dalam pelayanan, saya tidak akan pernah mau keluar dari satu ini. Aku mau seperti anak kecil terus di hadirat Tuhan. Punya hati yang mudah dijamah oleh Tuhan. Punya hati yang terus mau diingatkan oleh Tuhan. Punya hati yang mudah ditegur oleh Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, menyanyi, memuji. Saya ingin hati saya terus dijamah oleh Tuhan. Gak apa-apa, hari ini kelihatan cengeng ya saudara. Gak apa-apa. Ya, saya pengen ini. Saya gak mau berubah dari sikap hati ini. Karena saya tahu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Thank you kalau masih bisa nangis di hadirat Tuhan. Bersyukur kalau masih bisa merasakan hadirat Tuhan sampai hari ini. Saudara, itu kekuatan hidup kita. Makanya saya selalu bilang buat hidup saya. Satu hal itu yang gak boleh bergeser. Apa itu? Kecintaanku akan rumah Tuhan. Itu yang tidak boleh bergeser. Tidak boleh berubah di hidup saya. Karena dari situlah saya tahu Tuhan akan pakai hidup saya lebih lagi. Tuhan akan bawa saya untuk melihat bagaimana rencananya akan digenapi dalam hidup kita. Amin saudara. Karena Tuhan itu rindu memakai hidupmu. Begitu luar biasa. Tuhan panggil kita dengan nama kita. Artinya Tuhan ingin kita menanggalkan semua zona nyaman kedagingan kita. Apa itu kepahitan lah. Apa itu mungkin kebencian lah. Atau kebiasaan dosa, tinggalkan itu. Lalu yang kedua, Tuhan ingin memanggil nama kita. Tuhan manggil dengan nama kita karena Tuhan ingin kita mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Mengikut Tuhan dengan semua hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Dimanapun Yesus berada, aku mau ada di situ. Jelas ada banyak perubahan terjadi buat hidup kita. Amin. Lalu yang ketiga, Tuhan memanggil kita karena Tuhan ingin memakai hidup kita. Menjadi alatnya. Paling tidak hidupmu ini akan menginspirasi orang lain. Hidupmu ini akan menjadi jawaban bagi orang lain. Dan saya percaya Tuhan pasti memakai hidup Anda dan saya. Amin. Untuk itu biar pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini Anda di dalam kegelapan, saya mau beritahu pagi ini, tidak kebetulan Anda mendengarkan perenungan firman ini. Karena Tuhan mau panggil dengan namamu, dengan namaku juga. Tuhan panggil dengan nama kita, karena Tuhan menghargai kita. Tuhan ingin hidup kita semua diselamatkan. Kasih-Nya begitu besar. Amin. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan. Ayo kita datang kepada Tuhan. Katakan ini, mari kita angkat tangan kita. Katakan ini, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan sekali lagi. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, di hadapan
Tuhanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Saudara, saya mau berdoa. Ada seorang bapak yang hari ini Anda tahu apa yang Anda lakukan itu salah, tapi Anda tidak pernah bisa keluar dari kebiasaan dosamu. Hari ini Anda mendengar perenungan firman Tuhan ini pun mungkin Anda digerakkan oleh Tuhan, atau mungkin tanpa sengaja. Tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Anda sedang mendengarkan ini. Ada ikatan-ikatan dosa yang membuat Anda merasa tidak layak dalam. Kadang-kadang Anda merasa bahwa aku ini gak layak di hadapan Tuhan. Dengar saya baik-baik. Tuhan memanggil namamu. Tuhan ingin memulihkan keadaanmu. Karena itu, datanglah kepada Tuhan pagi hari dengan hatimu yang haus. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan memulihkan keadaan Anda. Kalau Anda adalah orang yang angkat tangan di tempat Anda, saya mau berdoa. Tuhan Yesus, saya mau berdoa untuk tangan yang terangkat. Engkau yang memanggil kami dengan nama kami sendiri. Engkau yang memulihkan keadaan kami. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Seorang yang datang dengan hati yang hancur, tidak pernah Engkau pandang hina ya Tuhan. Engkau akan memulihkan keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kesembuhan atau pemulihan dari semua kebiasaan yang salah itu terjadi pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Supaya kami boleh melihat Tuhan sebagai satu pribadi yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, pribadi yang menerima kami apa adanya, pribadi yang memindahkan kami dari Lodebar ke kota Daud. Dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan keadaan Bapak ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang besar. Haleluya. Ada seorang yang merasa bersalah. Karena sebuah peristiwa Anda terus diintimidasi oleh kuasa kegelapan. Kau merasa bersalah oleh karena apa yang terjadi. Anda pernah lakukan kesalahan, lalu kesalahan ini terus mengintimidasi. Mungkin akibatnya sampai hari ini tetap terasa, tetap ada. Dan Anda seringkali menyalahkan dirimu sendiri. Bahkan Anda sempat berpikir, aku lebih baik mati daripada aku dikejar rasa bersalah. Dengar saya baik-baik. Tuhan ingin memulihkan keadaanmu. Jangan terus dalam keadaanmu. Tuhan sedang memulihkan keadaan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia panggil namamu untuk memulihkan keadaanmu. Kalau Anda adalah orang yang angkat tanganmu sekarang di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan sekarang. Tuhan yang mengangkat semua rasa bersalah itu. Dalam nama Yesus Tuhan gantikan dengan ucapan syukur. Mengampuni diri sendiri. Itu terjadi dan orang ini akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan membawa kepadamu sebuah berkat pemakaian yang luar biasa. Anda akan bersaksi kepada orang-orang yang mengalami hal yang sama. Dan Anda akan diurapi oleh Tuhan untuk mengubahkan hati orang-orang yang seperti ini. Terima janji Tuhan, terima pemulihan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah sekarang saya mau berdoa untuk semua pergumulan doa yang telah masuk. Ya, pergumulan doa yang telah masuk saya akan berdoa. Ya, bersama-sama mari saya akan tumpangkan tangan kepada tablet ini. Dan saya percaya ini cuma simbolis, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh jarak dan waktu. Dimanapun Anda berada, saya percaya Tuhan akan memulihkan keadaan Anda. Haleluya. Oh sekarang aku berdoa di dalam nama Yesus untuk penyakit-penyakit yang menguasai kehidupan seseorang, baik COVID-19. Oh di dalam nama Yesus, virus-virus COVID, aku patahkan kuasamu, mati di dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh orang ini. Dalam nama Yesus,
juga berdoa untuk seorang ibu yang tidak dapat melihat. Ya, aku minta kesembuhan di dalam mata. Oh, aku berdoa sekarang, terbukalah Efata, terbukalah mata ini bisa melihat dengan baik di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang yang sakit di empedunya dan harus dilaser, aku berdoa ya Tuhan, dalam nama Yesus batu empedu ini boleh hilang dalam nama Yesus. Kalau harus proses operasi laser, oh aku berdoa terjadi pemulihan, kesembuhan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang hari ini segala penyakit apapun ya di dalam hidung dan telinga, ada kusta juga ya, kusta juga di dalam nama Yesus. Hamba berdoa sekarang, oh Tuhan, Kau yang menjamahnya. Di dalam nama Yesus, semua penyakit yang ada hari ini aku tolak keluar di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak akan pernah ada lagi dalam kulit yang rusak. Oh, aku berdoa sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sakit-sakit persendian, oh aku berdoa sekarang Tuhan jamah dalam nama Yesus di persendian, pulihkan persendian ini. Rasa sakit keluar di dalam nama Yesus. Anak yang autis juga Tuhan pulihkan. Aku berdoa, kami percaya mujizat terjadi. Anak ini mengalami kesembuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kista juga, kista di indung telur sebelah kiri. Aku berdoa, kutuki kista ini. Oh haleluya, dalam nama Yesus. Lepaskan tanganmu, roh jahat penyakit keluar dari tubuh orang ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berdoa ya Tuhan, aku menyerahkan semua di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk paru-paru, di flek juga ya, bagian flek di paru-paru. Aku berdoa sekarang Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang memulihkan keadaan ini. Aku berdoa juga untuk telapak kaki anak yang flat. Oh aku berdoa dalam nama Yesus terjadi mujizat sehingga kaki ini menjadi normal sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam Yesus menjadi normal. Untuk kanker juga aku berdoa sekarang, dalam nama aku kutuki kanker itu menjadi kering sekarang dalam nama Yesus. Batuk-batuk, oh aku berdoa dijamah, disembuhkan. Kelainan darah Tuhan membuat jadi normal sekarang lagi di dalam nama Yesus. Radang usus aku berkata sekarang dalam nama Yesus menjadi sembuh, jadi sembuh. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kebutuhan yang lain, keuangan. Tuhan Kau yang pulihkan, Engkau yang memulihkan keuangan. Dari jemaat yang hari ini mengalami masalah, yang terlibat hutang, Tuhan pulihkan. Tuhan yang memulihkan keadaannya. Terima pemulihan dalam nama Yesus. Terima kasih, tiap hutang akan dilunasi dengan cara Tuhan. Kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih pemulihan rumah tangga terjadi hari ini. Oh, supaya setiap hati mulai berbalik, kasih yang diperbarui itu ada pada kami. Setiap orang sehingga perceraian dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk orang yang di dalam pekerjaan juga Tuhan pulihkan. Orang yang hari ini kehilangan pekerjaan, orang yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan Engkau yang menjawab doa mereka sehingga mereka boleh menemukan pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Orang-orang yang rindu untuk punya anak juga, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar tahun ini hamil, tahun depan akan lahirlah seorang anak. Terima mujizat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, saya percaya sementara saya berdoa, saya merasakan kuasa itu sedang mengalir terus. Dan saya percaya mujizat akan terjadi di hidup Anda. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita terima doa berkat. Terimalah berkat Allah dalam kehidupan saudara yang membawamu pada kemenangan. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang mengasihimu, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia bersama dengan Anda. Dan biar hidupmu penuh dengan kemenangan. Aku minta sekarang damai sejahtera, sukacita itu melimpah atas kehidupan Anda. Sepanjang hari ini akan dipenuhi kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali untuk terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Saya percaya hari ini biar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dan sepanjang hari kita menghidupi hari ini dengan kemenangan. Karena kita menjadi orang yang telah berpindah dari gelap kepada terang yang ajaib. Amin. Untuk itu terus mengikuti acara Kurenungkan Firman-Mu dengan semangat bersama dengan keluarga. Ya, tiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jam 6 pagi di IG Live Yudi Kusmanto dan IG Live
GMS Surabaya Barat, saya percaya Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Untuk itu selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bye-bye.